Aeroplane oke, aeroplane oke, aeroplane oke. Howdy, howdy. Terima kasih pada share. Jumpa, welcome to the stream. Howdy, Irma, welcome to the stream. Di mahkamah sebelah bengong. Ada di mahkamus bersebelahan bengong. Macam di mana mahkamus itu? Di Kira, welcome. Selamat datang. Udahkah? Howdy Rion, welcome, selamat datang. Apa buat hal lagi ya? Howdy Morningstar, howdy Jiha, selamat datang. Dia mau di lo tadi dengar-dengar kabar angin ada itu kan agak-agak bawa pergi mahkamah, betulkah? Apa ini? Your life is not jeopardy. Kena report kah? Life visible restrict. Your life is not eligible for recommendation and district because. Apa pula? Macam-macam dugaan.
betul-betul main peranan. How deh Pink Raven. Sihat kah nenek moyang semua? Jangan lupa like, jangan lupa share. Nipan sihat, alhamdulillah. Di Saint Denis dekat sebelah bank ada banyak orang berjaga baju biru. Alamak, di sana kah? Tempat kini. Kaya. Kira time pergi mengenai rezeki. Kira terima kasih untuk musik play. Oh ya kan, kok musik lah tak ada dalam perjalanan ke mahkamah untuk pinjam pasal kes Tuan Yesus suka. Hamba tidak tahu. Mungkin karena gagak yang hari tu. Pada langit cerah pula. Tempat putih rambut adakah? Masih jauh. Rambut. Ya. Morning Star, terima kasih for the share. Kira thanks for the share. Alamak, apa ni?
Mana? Hilang sudah. Bah, blackout. Lampu hilang. Maaf. Sudah. Si baik. Mana kepalanya? Lap. Buat je lah. Ambil. Alah. Ada orang pula. Tuan? Audi. Tuan nampak saya kah? Nampak. Oh, nampak ya? Oh, ya. Ya. Itulah apa. Taklah kena cam kan. Pakai rambut palsu. Pakai rambut palsu. Buka rambut. Mana tadi ada cakap sebelah bank. Bank dekat mana? Bank dekat sini. Ada orang biru. Maksudnya lawmate. Santa Claus. Ya. Korea Claus. Sikit lagi kena. Apakah diriku bisa masuk tuan? Mau masuk? Harap bersabar ya. Kita menunggu kehadiran Belum hakim. saya buat pemeriksaan. Audi. Hakim. Sebentar. Siapa dulu? Harusnya sampai bawah. Wajah. Audi. Siapa ni? Shark. Segala jenis senjata kamu sila simpan dalam kuda ataupun wagen kamu lah. Baik. Lipat. Shh. Papan. Syak. Ya. Syak. Hmm. Sini. Papan kau panggil aku ya. Orang lain berkumpul di mana? Dalam tiadakah? Kamu belum masuk kah? Saya nampak ke bawah dengan ini saja. Oh ya kah? Dengan Kerbau. tanda gagak. Kakak sama Tapi- itulah sama family Dakar 2 orang. Oh, tidak boleh masuk kah kita? Boleh masuk lah. Boleh masuk. Kamu boleh Oh, masuk. senjata macam Tapi mana? Saya Dia suruh mau simpan lah. Di dalam poket pun tidak boleh kah? Saya mau ini standby di luar. Oh, okey. Depan masuk ya. Tempat kalau dihukum tak apalah, kita duduk di sini lah. Ya. Saya Kita Dari duduk luar sini. boleh dengar lah belakang tuh. Kamu pergi atas. Dia naik lepas tu belah kiri. Simpan senjata kah? Simpan senjata. Pisau pun tak boleh. Semen.
Semua kah? Iya, iya. Oh iya. Lasso boleh. Langsung boleh ya? Saya bawa net tadi ada lasso tadi. Okey, sudah. Bawa pun tak boleh tau. Sudah, boleh kah masuk? Masuk. Kira dia check. Panggil Syak. Okey Syak. Iya dah. Izinkan saya masuk sebab keluarga saya ada di dalam. Sebelum tu saya buat pemeriksaan dulu lah Tuan. Boleh tuan. Panggil saya Syak ya. Oh, lawa minuman Tuan di dalam badan. Oh. Tapi tak apalah Tuan. Jangan mabuk di dalam. Oh, Kamu ti- boleh masuk. Ya, boleh ya. Boleh. Tadi cakap sejahtera saja. Ya tidak. Baik. Ishak, duduk. Kau mau masuk kau juga semua ni? Mana? Kiri ke kanan? Tuan duduklah Buang jalan saja tuan. dah pisau. Sudah penuh. atas. Kiri ke kanan? Tak pun bagi dia Naik pegang atas. dulu. Syak. Naik atas Ah. sekali Syak. Ah, Masuk ah. dulu. Sini. Kiri. Kamu naik atas, Ha. naik atas, lepas tu ke kanan, naik, lepas tu Ah. ke kiri. Bawa lah sikit. Bilik dia belah sana. Hari. Mari sini saya bawa. Siapa lagi? Mari. Kamu sudah. Yang baju putih. Ya, Tuan. Ini dalam mahkamah ya. Kamu boleh ambil tempat duduk kamu. Kamu jangan begitu ah. Ho. Ho. Kamu siapa? Shh, bisinglah. Oh ya. Bukan suara tujuh. Oke. Nanti apa cek. Ya. Kamu boleh pergi cari tempat berdiri. Tempat duduk. Di situ Tuan. Sini sejaga. Ini tempat hamba. Jangan ambil. Mana krep tu? Mana krep? Jangan dibuat hal dalam ini. Terima kasih. Semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih ya. Ingat jangan kentut kuat ke sini. Ya. Tahan kentut itu. Pertama kali apa ini tadi? Mahkamus ya. Ya, makamus. Oh, Ya. sebelah bengong. Ya, sebelah bengong. Slow kah? Sudah kuat ini? Hello. Dengar kan? Kenapa kamu tutup muka kamu? Malu. Malu apa bosku? Ya. Main banyak. Oh ya kah? Ya. Oh, Yang baju biru. Ada kah? Ada. oh baju biru. Ya. Oh dia orang lomen. Ya. Oh hamba untuk lukis lah. Tidak perlu lukis. Ya tidak perlu. Oh ya membazir kertas hamba saja. Ya. Sudah sampai kah? Sampai apa? Kamu ada kembaran tuh. Itu di sebelah tong gagak. Oh iya. Ya sama. Sepertinya kami Oh. Anda kan? Kamu sudah gosok gigi kah? Sudahlah. Kamu punya tuh baunya lain macam. Mau kamu. Perhatian semua.
Oh, okey okey. Shh. Ketibaan Hakim dari bilik perbicaraan tiba. Shh. Alamak, macam gelap lah. Warga diminta duduk. Macam mana duduk tadi? Hari ini berlakunya sebutan kes dan perbicaraan berkenaan pembunuhan yang berlaku ke atas seorang anggota Lomen, iaitu Zisius Kennedy. Di Dewan Perbicaraan ini telah dihadiri oleh kedua-dua pihak tertuduh dan yang menuduh. Perbicaraan ini dimulai bagi pihak yang menuduh. Gelapkah? Oke, saya dapat izin untuk berbicara kah? Baik, sila maju ke hadapan, perkenalkan nama kamu. Nampak? Oke, perkenalkan nama saya Frank Stefan Kennedy. Di sini saya akan membahas masalah kematian Tuan Zisius, dan sebelum itu saya Frank Stefan Kennedy berjanji akan berkata benar di setiap argumen yang saya keluarkan. Benci suara Dan itu. saya mulakan tuduhan dari saya ini. Inilah. Semasa saya meronda dengan Tuan Zisius ke daerah Thieves Landing, kami di sana meronda untuk mencari wanted, yang dimana itu adalah Lipan, yang karena dia telah lari dari penjara Sisika, jadi kami berdua pergi untuk mencarinya. Lalu selepas itu saya tinggal Tuan Zisius sebentar karena saya ada urusan, dan jika saya kembali ke tempat itu, saya sudah tidak melihat lagi Tuan Zisius di sana. Lalu saya pergi memasuki daerah New Austin, dan saya melihat jejak tapak kaki kuda, lalu saya coba mengikutinya, dan ya, apa yang saya lihat itu adalah jejak kudanya Tuan Zisius. Saya memantau dulu dari jauh, dan ternyata dia sedang berbicara dengan Lipan dan kalau tak salah satu lagi itu Kobau. Selepas itu saya memantaunya selama mungkin 10 menit, dan setelah 10 menit itu saya coba menghampiri Tuan Zisius. Saya coba berbincang dengan dia. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa dia berbicara dengan Lipan dan Kobau. Lalu tiba-tiba Tuan Zisius ini menyuruh Lipan dan Kobau untuk masuk ke dalam rumah yang ada di dekat situ. Dan beberapa menit kemudian saya berbicara dengan dia. Banyak hal yang saya bicarakan dengan dia, lalu tiba-tiba 2 anak panah mengenai tubuh Zisius. Mungkin itu adalah panah beracun, dan di situ saya langsung terkejut dan saya terpaksa meninggalkan Tuan Zisius di situ, tapi saya masih sempat membawakan 1 buah anak panah itu untuk mungkin nantinya dapat digunakan sebagai barang bukti. Dan ya, saya lari dari situ dan coba untuk melihat lagi dari jauh siapa yang menyerangnya. Dan kenapa saya tidak membawa Tuan Zisius itu? Dia sudah sulit bergerak karena mungkin efek racunnya itu sangat keras dan cepat
mengalir ke dalam tubuhnya, jadi dia langsung terjatuh lah. Dan saya coba melihat dari jauh, ya apa yang saya lihat itu hal yang sangat kejam. Saya melihat Tuan Gagak ini berlari ke arah Tuan Zisius lalu menikamnya di kepala menggunakan kapak miliknya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa di situ karena saya juga seorang diri dan mereka di sana ada bertiga. Jadi saya tidak mungkin berpikir untuk menang dengan saya seorang diri. Jadi ya saya mundur dari situ dan ya mungkin cerita dari saya sampai di sini saja. Hakim, boleh Baik. saya kembali? Saya ingin mendengar sesuatu daripada kamu. Boleh, Tuan. Adakah kamu yakin bahwa serangan itu dilakukan oleh orang yang dituduh? Tentu, Tuan. Hanya dia yang ada di sana. Oke, baik. 2 orang lagi di dalam rumah. Jadi kamu yakin bahwa yang tertuduh itu telah mengorbankan kawan kamu? Sangat yakin, Tuan. Oke, baik. Sila ke tempat kamu semula. Baik, Tuan. Terima kasih. Baiklah, dijemput pihak yang tertuduh. Sekiranya ada apa-apa ingin dikatakan, tampil ke hadapan. Di sini ya. Ya, hamba agak capek bersumpah di atas nama nenek moyang hamba akan bercakap benar di dalam mahkamah ini. Jadi, Tuan Hakim, apa sebenarnya yang berlaku tempoh hari sewaktu hamba bersama keluarga hamba di Armadillo? Adinda hamba Kerbau mengatakan yang dia mau ke sesuatu tempat atas urusan tertentu di mana hamba mengesyaki sesuatu yang lain kerana biasanya dia tidak begitu. Lalu hamba mengikurinya ke sana. Hamba mengikurinya sehingga sampai ke sebuah pondok berhampiran dengan Tasik Don Julio di kawasan New Austin. Tibanya hamba di sana, hamba teropong daripada jauh. Hamba nampak di sana ada adinda hamba Lipan Kerbau dan seorang lagi berpakaian lawman. Hamba tidak cam siapa pada ketika itu. Tidak lama selepas itu, hamba nampak dua-dua adinda hamba masuk ke dalam rumah itu. Oh maaf. Selepas itu, datangnya seorang lagi lelaki berpakaian biasa menyertai dan mereka berempat. Kemudian barulah 2 orang adinda hamba itu masuk ke dalam rumah meninggalkan 2 orang lelaki itu di luar. Seorang yang berpakaian seperti lawman dan seorang lagi berpakaian biasa. Hamba masih tidak cam lagi mereka siapa. Kelihatan mereka seperti sedang berbual-bual. Kemudian berlaku sedikit pergaduhan tumbuk-menumbuk di antara mereka 2. Sewaktu mereka bertumbuk itu, topi yang berpakaian lawman itu terbuka. Barulah hamba mengecamnya itu adalah Zisius. Kemudian pergaduhan itu terhenti. Zisius mengeluarkan senjatanya, sejenis pistol revolver, mengacukan kepada lelaki yang satu lagi itu, lalu melepaskan tembakan di kakinya. Hamba terkejut. Pada saat hamba, Zisius telah mencederakan orang awam. Lalu hamba mengeluarkan busur panah hamba dan melepaskan 2 panah beracun tepat ke bahu Zisius. Sebaik Zisius tumbang, hamba terus meluru ke arah mereka 2. Sampainya di sana, barulah hamba nampak lelaki yang seorang lagi itu adalah Frank, yang juga anggota lawman. Frank bertanyakan kepada hamba kenapa hamba masuk campur urusan mereka.
Dan hamba terkejut karena Frank ini sebenarnya walaupun dia lawman, dia sebenarnya adalah mata-mata. Mata-mata kepada satu kumpulan lain daripada New Austin. Apabila Zisius mendengar apa yang hamba katakan itu, dia terkejut. Lalu bertanya kepada Frank, adakah kamu mata-mata? Tidak sempat Zisius menghabiskan kata-katanya itu, Frank mengeluarkan sejenis rifle, menembak satu das di bahu Zisius. Zisius tidak sedarkan diri. Hamba terkejut pada ketika itu. Kemudian terus dia melepaskan das yang kedua tepat mengenai kepala Zisius hingga pecah. Hamba yang masih tidak tahu apa-apa yang terjadi, hamba menghalau saja Frank beredar daripada kawasan itu. Dan kemudiannya kami membawa mayat Zisius itu dan dikebumikan di Pekan Armadillo. Itu saja daripada hamba. Terima kasih. Ya, baik. Ada apa-apa tambahan daripada kamu? Tidak. Okay, sila duduk di tempat kamu. Apa yang dikatakan oleh pihak tertuduh bahawa yang menuduh menembak, ada apa-apa info tambahan dari pihak yang menuduh? Jika ada, saya izinkan untuk tampil ke hadapan memberikan keterangan. Pihak yang menuduh mengatakan dia lari daripada kawasan tersebut, tapi pihak tertuduh mengatakan tidak. Saya membuka ruang kepada pihak yang menuduh untuk memberi info atau keterangan berkenaan itu. Izin berbicara, Tuan Hakim yang terhormat. Sila tampil ke hadapan. Jadi setelah kita mendengarkan keterangan dari pihak tertuduh, yaitu Mr. Gagak, ya kita juga tidak membayangkan mereka akan berbicara seperti itu. Dan tentu mereka memutarbalikkan fakta itu di sini. Tapi memang semua keputusan kepada Tuan Hakim nantinya. Karena kami sedikit terkejut atas pernyataan mereka yang tentu kesimpulannya adalah mereka juga pastinya menuduh bahwa yang membunuh Tuan Jesus Kennedy itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Tuan Frank. Nah, di sini mungkin sedikit ingin diriku bicarakan kepada Tuan, bertanya kepada Tuan Gagak Capek. Bisa diceritakan bagaimana hubungan antara lawman, khususnya Tuan Jesus itu dengan dirinya selama ini? Terima kasih, Tuan Hakim yang terhormat. Baik, diberikan keizinan kepada Tuan yang dituduh untuk memberi keterangan. Baik. Hubungan hamba dengan dia biasa sajalah. Kenapa? Biasa saja, Tuan. Iya. Jika biasa saja, saya meragukan itu karena tadi yang disampaikan klien saya ini agak bertolak belakang dengan yang dirimu sampaikan. Jadi mungkin bisa kita terima. Jadi selama ini hubungan Mr. Gagak dengan Jesus itu tidak ada masalah sama sekali, Tuan. Ada sedikit perbezaan pendapat di antara kami. Dan sepertinya dia itu mau menghalau kami daripada tanah yang kami duduki, mau merampas tanah kami. Baik, terima Tuan. Lawman, wih, ya. Jadi sudah dijawab Tuan Hakim yang terhormat. Mungkin mereka ada sedikit pertikaian jika tadi kita mendengar dari pihak kami yang menyampaikan bahwa tuduhan itu beralasan karena mungkin ada dendam atau masalah antara Tuan Jesus dengan mungkin warga di Austin sana. Terima kasih Tuan Hakim. Oke, baik. Saya telah mendengar keterangan. Keterangan setakat ini yang saya terima, Tuan Frank adalah saudaranya Tuan Jesus. Dan Tuan Gagak mempunyai berbeza pandangan. Secara kebetulan berlakunya pembunuhan daripada side yang tertuduh.
Jika ada apa-apa keterangan yang kamu ingin sampaikan, boleh sampaikan sekarang. Saya memberi keizinan. Permisi, Yang Mulia. Saya izin berbicara. Oke, baik. Kenalkan nama kamu. Perkenalkan, nama saya Mateo. Di sini saya bertindak sebagai pembela Tuan Gagak. Di sini saya hendak bertanya dengan tadi yang diutarakan oleh Frank, Lipan tidak tahu di mana Yang dia. Mulia. Dia Lipan baru tadi sampai juga. bercakap berpatroli dengan Jisius di area Thief Landing. Benar bukan? Benar. Setelah itu dirimu terpisah. Welcome Diego. Benar Dan juga. kamu berucap, kamu tiba-tiba mengetahui ada jejak kuda. Dan ternyata jejak itu adalah jejak kuda milik Jisius. Benar. Dari mana kamu tahu bahwa jejak kuda itu adalah milik Jisius? Sedangkan jejak kuda, semua kuda itu samalah. Tak ada perbedaan antara kuda saya, kuda Jisius, atau kuda yang lain. Satu itu. Kedua, kamu tadi bilang Jisius bertemu dengan Lipan dan Kobau. Dan di situ dia sedang melakukan perbincaraan. Benar? Setelah itu Jisius menyuruh dia masuk ke dalam. Dan kamu berbincang-bincang dengan Jisius. Betul? Betul. Kalau boleh saya tahu, kamu melakukan perbincangan apa dengan Jisius? Dan mungkin saya nanti minta izin ke Yang Mulia Hakim untuk membolehkan saya untuk menghadirkan Tuan Kobau dan Lipan untuk maju bersaksi. Mereka sedang melakukan perbincangan apa dengan Jisius sebelum Frank datang. Yang ketiga, kamu bilang Tuan Gagak menyerang dengan anak panah. Dan kamu berpikir anak panah itu adalah beracun. Alamak. Setauku kalian lomen itu Habislah pasti sudahlah disiapkan katui. untuk perbekalan lengkap oleh kerajaan. Salah satunya anti-poison. Kenapa kamu tak berikan anti-poison itu terhadap Jisius? Kenapa kamu tinggalkan Jisius sendiri di sana? Cukup segitu Tuan. Biar Frank selanjutnya menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangan tersebut. Pihak yang menuduh diminta untuk beri keterangan dengan apa yang telah dikatakan oleh pihak yang dituduh. Baik Tuan Hakim. Silakan Tuan Frank. Alamak, mampuslah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa saya bisa tahu tapak kuda itu adalah tapak kuda milik Jisius? Karena di saat itu di sekitaran daerah Thieves Landing hanya ada tapak kuda satu itu saja di sana. Dan saya memang mencoba untuk mengikuti tapak kuda itu dan akhirnya memang membawa saya kepada kudanya Tuan Jisius. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang saya bincangkan dengan dia? Yang saya bincangkan dengan dia itu hal privasi keluarga kami, itu tidak bisa saya umbarkan di sini atau saya ceritakan di sini. Dan yang ketiga, kenapa saya tidak membawa dia? Dan kamu bilang Lawman sudah memiliki perbekalan yang cukup ya? Ya, pastinya kalian sudahlah dipersiapkan oleh kerajaan, bukan? Apalagi kalian itu abdi negara. Kenapa saya tidak membawa dia? Karena pada masa itu saya sedikit terkena mungkin panic attack. Jadi saya tidak dapat berpikir untuk menyelamatkannya. Iya, saya mengakui ini ada sedikit salah dari saya. Dan saya coba memang meninggalkannya, saya coba untuk tenang. Saya pergi menjauh sedikit dan untuk memantau keadaan. Namun ya pada akhirnya memang saya tak sempat untuk menyelamatkannya karena Tuan Gagak langsung menyerang Tuan Jisius pada masa itu. Dan selepas itu beberapa menit kemudian Tuan Lipan dan Tuan Kobau keluar. Ya,
Jadi saya tak mungkin melawan mereka bertiga, bukan? Mungkin itu saja dari saya. Yang mulia, boleh hamba tambah satu lagi soalan? Saya izinkan. Frank, ketika kamu nampak hamba datang itu, adakah hamba memegang senjata? Dan senjata apa? Saya nampak kamu memegang kapak, Tuan. Baik. Yang mulia, dia nampak hamba, orang yang mundur ini memegang kapak, sedangkan mereka Lomen dilengkapi dengan senjata api seperti pistol dan rifle. Kenapa tidak ditembak saja hamba pada ketika itu? Itu saja yang mulia. Yang mulia, izin berbicara yang mulia. Tadi Tuan Gagak menyampaikan ada bersama Tuan Livan atau Kebau Gasak. Boleh diriku tahu apakah hubungan Tuan Gagak bersama yang dua Tuan yang dua itu? Atau adakah keluargaan atau bagaimana Tuan? Untuk Lipan itu hamba adalah abang kepadanya. Kebau Gasak pula hamba adalah sepupu kepadanya. Mereka adalah ahli keluarga Apache. Baik, artinya dua saksi yang ingin dihadirkan tadi adalah saudaramu sendiri Tuan, begitu? Ya benar. Oke. Terima kasih Tuan Hakim. Oke, baik. Daripada pihak tertuduh, kamu ada menyebutkan Tuan Kobau dan juga Tuan Lipan. Jika kamu ingin menjemput mereka untuk beri keterangan, dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Tuan Kebau bisa bantu ke depan. Sila terangkan nama. Kena tangkap lah Lipan nanti. Di depan Tuan. Mohon izin yang mulia. Nama hamba Kerbau Gasak dari suku Apache. Hamba adalah sepupu kepada tertuduh iaitu Tuan Gagak Capek. Oke, baik. Teruskan dengan keterangan kamu. Baik. Sebelum sebelum itu waktu hari kejadian hamba telah menerima surat daripada Mendiang Zisius mengatakan ada kecemasan. Jadi hamba pergi berjumpa dengannya di tempat biasa iaitu di pondok berdekatan dengan Tasik Don Julio itu. Selepas itu semasa hamba sampai, hamba nampak Lipan iaitu adik pada tertuduh Tuan Gagak itu telah terbaring dalam keadaan lemah. Kerana sebelum itu dia sudah hilang beberapa hari. Dan Tuan Zisius telah Mendiang Zisius telah menemui Lipan di berdekatan dengan sungai di air terjun itu. Selepas itu hamba pergi berjumpa dengan mereka. Hamba tanyakan keadaan Lipan bagaimana. Selepas itu hamba tanya kepada Mendiang Zisius apa yang terjadi sebenarnya. Dan Lipan sendiri yang menjawab, rupa-rupanya dia telah dicampak daripada tempat tinggi oleh yang menduduh itu, iaitu Tuan Frank. Dia telah dicampak dari tempat tinggi dan telah pengsan dan juga hilang beberapa hari. Selepas itu, Lipan telah ditemui oleh Mendiang Zisius di berdekatan dengan sungai dan dibawa berjumpa dengan hamba di sebuah pondok di berdekatan dengan Tasik Don Julio itu. Selepas itu, selang beberapa minit, hamba ternampak Tuan Frank ini datang. Tuan Frank ini iaitu yang pihak menuduh ini datang kepada kami. Dan hamba nampak keadaan antara Tuan Frank dan juga Mendiang Zisius itu sangatlah tegang ketika itu. Seolah-olah mereka ada sesuatu perkara yang berlaku, salah faham yang berlaku antara mereka berdua. Jadi Tuan Mendiang Zisius nasihatkan hamba kepada dan juga Lipan supaya masuk ke dalam rumah untuk berlindung di dalam rumah. Selepas itu
hamba keluar, hamba dapati mendiang Zisius sudah tidak ada, terbaring. Kepalanya tidak ada. Dan ketika itu juga ada begitulah ceritanya. Dan ketika itu juga ada pihak tertuduh iaitu Tuan Gagak ada di situ. Dia ceritakan rupanya dia telah mengekori hamba. Sejak hamba bagi tahu ada hal kecemasan. Pijak kaki pun tak terasa kali itu. Ada lagi keterangan daripada kamu? Anak tiku. Itu saja yang mulia. Yang mulia, izinkan diriku bertanya kepada Tuan Kerbau yang mulia, jika diperizinkan Tuan yang mulia. Oke, saya izinkan. Tuan siapa tadi? Tuan Kerbau ya? Ya. Tadi dirimu mengatakan bahwa dirimu sempat berbicara di saat kondisi Tuan Zisius itu sudah mengalami derita yang parah begitu. Dan apakah dirimu tidak menanyakan kepada dirinya ada masalah apa dia dengan Tuan Frank ini? Oke. Sebelum itu dia pernah bercerita dengan hamba. Dia mengatakan Tuan Frank ini sudah mula ragu-ragu akan kesetiaannya terhadap Lomen. Ragu-ragu atas kesetiaannya kepada Lomen. Ya, kerana dia melihat Tuan Frank ini melihat mendiang Zisius semakin lama semakin rapat dengan Lipan, iaitu adinda kami. Jika mereka ada masalah di dalam Lomen sendiri, artinya pastinya mereka tidak akan kerjasama datang ke New Austin sana di hari itu, Tuan. Itu hamba tidak tahu. Yang penting apa yang hamba nampak ketika itu Tuan Frank tidak ada. Oke. Yang hamba nampak hanyalah mendiang Zisius dan juga Lipan. Oke. Jadi tadi artinya dirimu ini adalah salah satu saudara dari Tuan Gagak ini juga, saudara, begitu? Betul, hamba sepupunya. Oke, jadi yang mulia izinkan diriku sedikit berbicara. Karena kita tahu mereka adalah satu keluarga. Mungkin yang namanya keluarga itu pasti kita tidak akan memburuk-burukkan apabila keluarga kita sendiri bersalah begitu. Mungkin kita akan menyerahkan nyawa kita dan melindungi saudara kita sendiri jika memang mereka ini bersaudara. Atau kamu panggil dia Bapak. Sarap you. Oke, terima kasih Tuan Hakim. Itu saya Tuan Hakim. Oke, baik, diminta semua duduk. Tuan. Saya tidak izinkan lagi apa-apa keterangan. Baik. Terima kasih yang mulia. Oh, selamat, Lipan, selamat. Oke, keterangan sudah diberikan oleh pihak dituduh. Jika ada apa-apa penambahan dari pada pihak yang dituduh, dipersilakan. Jika tidak ada, saya membuka kepada dua-dua pihak untuk menyampaikan apa-apa keterangan. Ya, betul. Dipersilakan. Saya boleh izin bertanya kepada Tuan Kobau. Tuan Kobau, saya mau menanyakan, bagaimana hubungan kamu dan Lipan terhadap Tuan Zisius? Apakah kalian bermusuh? Pada awalnya... Mana? Mana? Oh, sini. Pada peringkat awalnya memang kami bermusuh. Tapi ada satu ketika hamba berjumpa dengannya secara senyap-senyap untuk membawa dia kembali kepada ajaran suku aslinya. Dan daripada situ, semakin lama hubungan kami semakin baik. Hubungan kami bertiga semakin baik. Ya. Dan ayat terakhir yang hamba dengar daripadanya sebelum dia meninggal dunia, dia ada katakan, dia mau hamba ajarkan kepadanya ajaran suku asli Apache. Hah? Ya. Sebentar. Yang mulia, saya izin boleh bertanya lagi tidak? Dengan Tuan Frank. Oke, baik, saya izinkan. Baik. Tuan Frank, dirimu tadi berucap bahwa kamu adalah saudara mendiang Zisius. Betul? Betul, Tuan. Saya mau tanya, apa kalian itu saudara kandung atau tidak? Menurut Tidak, Tuan. keterangan Tuan Kobau, dia meminta untuk diajarkan ajaran
suku Apache. Dan saya menyimpulkan berarti Yesus dulunya adalah mungkin dari orang suku seperti Tuan Kobau dan yang lainnya. Ya. Apakah benar Oke. seperti itu Tuan Frank? Izinkan saya menjawab. Cukup yang mulia. Oke, baik Tuan Frank, keterangan Oke. terakhir daripada kamu. Untuk saya dengan Zisius, itu saya dengan dia itu bukan saudara kandung. Dia adalah anak angkat dari salah satu uncle atau paman saya. Dan memang dia ditugaskan dengan saya berdua di sini, di Nusantara ini. Dan kami sebenarnya memiliki tujuan tertentu dan tujuan itu sebenarnya tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Namun, ya, tapi pada intinya saya dengan dia bukan saudara kandung, mungkin bisa dibilang saudara tiri. Dan dia memang benar awalnya berasal dari suku asli yang berada di negara Panama sana. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Yang Mulia. Boleh diriku izin bertanya Tuan Yang Mulia kepada Tuan Frank. Ya, saya izinkan. Tuan Frank, artinya memang kalian saudara tiri. Tapi, apakah selama kalian bertugas bersama dan menjadi saudara, kalian pernah bertikai ataupun memiliki salah paham di Lomen sendiri ataupun di keluargamu, Tuan Frank? Izinkan saya untuk menjawab. Untuk salah paham, pasti di setiap keluarga itu ada. Mungkin terkadang mereka berselisih. Dan saya dengan Tuan Zisius juga pasti ada berselisih sedikit dengan dia. Namun tak banyak lah. Dan kami biasa kalau menjalankan tugas itu selalu kompak atau dapat bekerja sama lah. Mungkin seperti itu. Baik Tuan Frank, terima kasih. Terima kasih Tuan Hakim agar bisa kita catat bersama jawaban dari Tuan Frank ini, Tuan Hakim. Oke, baik. Ada apa-apa keterangan lebih daripada pihak yang dituduh? Izin bertanya lagi Yang Mulia. Oke, saya izinkan. Tuan Frank, saya mau menanyakan sesuatu lah pada dirimu. Dulu dirimu pernah berucaplah kepada kanda saya bahwa dirimu dan Yesus itu sangat tidak menyukai orang suku. Dan kalian berambisi untuk menyingkirkan mereka lah dari negara ini. Benar kan? Ya. Itu benar. Dan saya dengar tadi Tuan Kobom berbicara kalau Yesus ingin kembali ke ajaran orang suku. Secara tidak langsung kalian sudah beda pemahaman di sini. Di sini saya menyimpulkan Yang Mulia Hakim. Disitulah mungkin Frank merasa tak sepaham dengan Yesus dan membunuh Yesus Kennedy. Saya keberatan dengan itu, Tuan. Iya, sebentar. Sebentar Yang Mulia. Cukup Yang Mulia Tuan Frank, dari saya. apakah dirimu pernah mendengar Tuan Zisius itu ingin kembali lagi ke Nia Austin sana, Tuan Frank? Tidak pernah, saya tidak pernah mendengar kata-kata itu dari mulut dia. Baik, Tuan Frank. Cukup, Yang Mulia. Baik. Saya telah meneliti segala perbicaraan kamu. Sepertinya terlalu banyak kata-kata yang tidak berapa sehaluan di sini. Jadi, saya ingin membuka kepada pihak yang dituduh atau yang menuduh. Jika kamu ada keterangan-keterangan yang penting untuk disampaikan, sila sampaikan sekarang. Bermula daripada pihak yang menuduh, ada apa-apa yang ingin kamu sampaikan? Keterangan tambahan? Mungkin dari kami sudah cukup Yang Mulia karena tadi sudah beberapa yang kami sampaikan. Mungkin
dari apa yang kami sampaikan itu bisa jadi pertimbangan untuk Yang Mulia. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Oke, baik. Daripada pihak dituduh, ada apa-apa keterangan yang ingin kamu sampaikan? Izin Yang Mulia. Dari pihak kami ada Yang Mulia. Mungkin satu ini bisa memperkuat bahwa kami sebagai Tuan Gagak adalah tidak bersalah. Kami sebelum itu sudah mengadakan otopsi lah terhadap tubuh Tuan Yesus. Kita meminta bantuan dokter untuk memeriksa keadaan tubuh Yesus yang tadi Frank bilang bahwa Yesus mati karena terkena panah, dan yang kedua kepalanya dipotong dengan kapak. Dan dari hasil pemeriksaan dokter yang kami minta bantuan itu telah ditemukan bahwa memang terdapat luka 2 panah di lengan Yesus dan luka-luka lebam hasil daripada mengkaling bertumbuk pukul antara dua belah pihak. Dan yang ketiga, terdapat tembakan di dada dan kepalanya pecah itu bukan karena dikapak, melainkan dengan senjata api. Karena pecahnya itu tak beraturan lah Tuan. Dan di situ ditemukan juga selongsong bekas peluru dengan terdapat nomor seri. Dan setahu saya, peluru bernomor seri itu hanya Lomen sajalah yang mempunyainya di negara ini. Dan saya minta izin untuk dokter tersebut bisa didatangkan untuk membacakan hasil otopsi dari mayat tubuh Yesus tersebut. Maksud saksi dokter itu kita ada menghadiri perbicaraan ini, betul? Ada, mungkin bisa untuk Lomen untuk memanggilnya Tuan di Oke, luar. baik. Pihak Lomen, sila bawakan saksi dokter tersebut. Iya, ini kita mau. Pada yang dituduh dan menuduh, kemungkinan ini adalah bukti yang paling kuat. Setelah itu tidak ada lagi apa-apa keterangan. Yang Mulia, ada baiknya kita tunggu dulu dokternya agar kita bisa menyimpulkan itu adalah kesimpulan yang terbaik ataupun yang benar, Tuan. Kita akan lihat daripada dokter itu. Betul, Tuan. Terima kasih, Tuan. Baik. Pihak dokter, sila kenalkan nama kamu. Salam Yang Mulia. Ini siapa? Nama saya Edward Franciscus. Saya dokter yang telah membuat otopsi jasad Yesus. Oke, baik. Ini siapa? Sebelum itu saya ingin mengetahui, adakah kamu yang mengurus semua otopsi yang dilakukan terhadap mendiang Yesus? Benar Yang Mulia. Saya mengurus dengan rakan-rakan dokter yang lain. Oke, baik. Teruskan. Baik Yang Mulia. Saya bacakan laporan otopsinya. Hasil dari siasatan terhadap mayat mendiang Yesus Kennedy, kami mendapati satu, di mana Dr. Ahmad? Terdapat 2 kesan luka pada bahagian bahu si mati, disyaki tertusuk anak panah yang disaluti racun. Apa ini? 2, terdapat kesan lebam pada abdomen si mati, disyaki ada pergelutan sebelum beliau meninggal. Apa nih betul ini dokter? Punca kematian sebenar adalah disebabkan retakan bertubi-tubi pada bahagian kepala si mati. Apa kamu cakap ni? Ada senjata seperti kapak atau parang. Apa dia cakap ni? Apa ni? Apa ini? Kepala si mati pecah dan berkecai dan disyaki mati di tempat kejadian. Yang terakhir Yang Mulia, hasil siasatan lanjut dari pakar forensik
mendapati tiada peluru, kelansang peluru atau serbuk letupan dijumpai di tempat kejadian maupun pada badan si mati. Keberatan yang mulia. Tiada bukti untuk mengesahkan ada unsur tembakan pada mayat si mati. Ini semua tipu nih. Laporan saya akhiri yang mulia. Mana mana Dr. Ahmad? Mana dia? Tipu nih. Okay, Mana baik. Encik Ahmad mana? Terima kasih atas keterangan tersebut. Dokter. Dokternya. Ini bukan dokternya Miti. Keberatan yang mulia. Maaf, keberatan yang mulia saya. Ini bukan dokter yang saya perintahkan untuk otopsi lah. Ini adalah saksi kamu. Tidak. Bukan saksi kami adalah Dokter Ahmad. Saksi apa? Ini siapa? Saya tak kenal dengan dirinya. Saksi kamu kan? Oke, Siapa permisi, dirimu? permisi Tuan Hakim. Agar kita sama-sama meluruskan dokter ini, Tuan Hakim. Oke, baik. Dokter yang terhormat dengan Tuan siapa tadi dirimu? Nama diriku Edward. Tuan Mana boleh Edward, percaya Dokter dengan Edward. dokter yang macam Iya. ni? Diriku boleh menanyakan kepada dirimu. Dirimu bertugas sebagai dokter sudah berapa lama? Saya sudah puluhan tahun di bagian forensik. Puluhan tahun di bagian forensik. Benar. Sudah berapa case yang dirimu sudah atasi masalah otopsi ini, dokter? Sudah tidak terhitung. Sudah tidak terhitung. Apakah Kemudian, Tuan meragukan? tidak, diriku tidak meragukan. Diriku hanya bertanya kredibilitas dirimu agar sama-sama kita tahu di sini dan hakim juga mengetahui kredibilitas dirimu itu, dokter. Kemudian, dirimu melakukan otopsi. Tuan Frank, dirimu tahu tidak itu? Otopsi? Untuk dokter ini yang melakukan itu? Ya kan tadi katanya dia melakukan otopsi. Mungkin ini dokter suruhan mereka lah, sebab kan mayat mereka ada di sana kan. Suruhan mereka. Suruhan apa? Tidak Eh, boleh. ini bukan. Tunggu, Ini tunggu, bukan. tunggu. Kami tidak kenal. Oke, jadi begini, tenang Tuan. Bukan ini. Sabar. Dokter yang terhormat. Iya. Jadi, dokter ini, dirimu sudah pernah disumpah sebelum menjadi dokter. Apakah dirimu yakin? Semua hasil laboratorium otopsi itu sesuai dengan tugas yang dirimu emban selama ini, Tuan. Saya sangat ingin sekali karena itu memang pekerjaan saya, Tuan. Baik. Mungkin cukup sekian, Tuan Hakim. Terima kasih. Penipu. Tuan Hakim, ini bukan dokter yang kami bawa. Tapi ini saksi daripada kamu. Yap. Apa yang kamu Bukan, katakan dokter ini? kami Yap, daripada namanya Dokter Ahmad, bukan ini. Dia sudah panik. Tapi ini adalah dokter yang dikatakan saksi dan dia telah melakukan otopsi. Iya. Yang menghadirkan dokter ini bukan kami, Tuan Hakim. Ini sudah saksi absolut, Tuan. Dokter, Iya. izin diriku bertanya lagi. Sendiri mau petikan. Baik, silakan. Semua keterangan dirimu itu apakah dirimu hari ini sadar atau merasa terpaksa atau bagaimana, dokter? Saya dengan sangat sadar menyampaikan keterangan itu. Tidak ada tekanan kepada dirimu beberapa hari ini. Tidak ada, Tuan. Baik. Cukup sekian, dokter. Terima kasih, Tuan Hakim. Mantap. Ya baik. Ini salah ini. Ya, Terima kasih atas tadi dokternya keterangannya, menyamar. Sabar, Tuan. Terima kasih. Keterangannya, dokter. Baik, Yang Mulia. Oke, kamu boleh duduk. Baik. Tak sah Ada dokter. apa-apa yang ingin dikatakan bagi pihak yang dituduh? Itu bukan dokter yang kami bawakan lah. Bagaimana kamu mengatakan itu bukan dokter yang kamu bawa, Tuan? Hamba tidak pernah lihat muka dia pun. Kami kenal siapa dokter itu. Jadi dokter yang dirimu maksud, Tuan, dokter siapa? Tuan? Dokter Ahmad okey kah saja? Di mana dia? Permisi yang mulia. Dokter yang kita minta tolong untuk membantu untuk memeriksa tubuh Yesus adalah bernama Dokter Ahmad. Izin yang mulia, menyanggah yang mulia. Kita ketahui tempat yang suci ini memiliki keamanan yang sangat ketat. Artinya, apakah seseorang bisa masuk begitu saja ke sini tanpa izin dan atas persetujuan dari mahkamah ini, Yang Mulia?
Setiap yang dipanggil di sini ada keizinannya. Ya, terima kasih yang Setiap mulia. orang yang berada di sini telah diperiksa dan dilihat latar belakangnya. Ingat kampung dia. Jadi, jika tidak ada keterangan lagi, berikan saya sedikit ruang untuk mengumpulkan segala maklumat yang ada. Macam mana ni? Itulah. Minta semua warga bertenang di tempat duduk. Ya, Dr. Ahmad di mana? Ipan tidak tahu. Jangan pakai Ipan, pakai Syak. Syak. Ya. Syak tak tahu. Jangan, Syak. Ini bukan waktunya ni. Ya, juga. Siapa doktor tadi? Sudah tahu. Dia seperti nyeri tadi. Kanda pun tidak kenal tahu doktor tu siapa tu. Siapa doktor tu? Macam mana boleh mereka percaya ya dengan percakapan dia begitu? Tidak hukum lagi tu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ya. Baiklah. Setelah diteliti dari setiap perbicaraan daripada yang dituduh dan yang menuduh, mahkamah mendapati wujudnya prima facie dalam kes ini. Dan pihak mahkamah juga mendapati bahawa pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan yang telah dibacakan. Dengan ini, mahkamah memutuskan bahawa tertuduh Gagak Capek didapati bersalah kerana telah membunuh seorang lomen yang bernama Mendiang Zisius Kennedy. Kayaknya terbukti. Sebabkan itu, pihak mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh Gagak Capek. Apa ni? Oh, ya apa ini? Hei, Mahkamah sangkang benda itu. Ini semua bersurai. tipu. Tuan, ini sabar, mahkamah, Tuan. 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 Okay, Lomen. Benar Kita ini harus boleh tegakkan kebenaran. bersedia. Ini tidak benar, Ketua Hakim. Mateo, anda ni Mateo. Ini mahkamah, Tuan. Apa ini? Apa ini? Boleh bawakan Tuan Gagak ini ke penjara. Gantung dia, Mahkamah Tuan. bersurai. Mateo, apa benda ni Mateo? Tidak adil. Apa tidak Saya tak bersalah? tahulah kenapa. Oi, kenapa ini? Dia yang menembak Zisius itu, bukan hamba. Tuan. Pengadilan Sudah ditetapkan Tuan. Pengadilan Jangan apa melawan begini? lagi. Tuan, kami tiada pistol. Tuan Kita di letakkan sini ya hanya tu. mencari kebenaran, Tuan. Apapun Sudah, keputusan sudah. dari hakim Tenang. itu yang harus kita terima. Itu Tenang, tujuannya. Kalian Kita tenang. peradilan Kalian kita tenang. dalam bahaya kah? Kalian tenang. Iya. Kalian Kita tenang. sebagai Kalian keputusan tenang. Ini adalah hakim. semua tenang ada dalamnya. kesimpulan Kalian tenang. Kalian tenang. dari Kalian mahkamah tenang. hakim. Kalian tenang. Kalian tenang. Balik kembali Kami tidak ke bersenjata. tempat. Tuan kembali tolong. Sudah tu, Kembali ke tenang. tempat tu kalian masing-masing. Apa nak Tenang, bising tenang, lagi? tenang. Tenang. Tuan Preng, dirimu ke belakang, Tuan Tolong. Preng. Nanti saya bicara dengan dirimu ya. Tenang. Kembali. Semua kembali ke tempat duduk Nona, masing-masing. Nona, Ya. kembali Nona. Jangan mengajukan pistol lah. Kami tiada mengajukan pistol pun. Tuan Gagak. Diam, Tuan Gagak. Boleh Tuan Hakim. Mateo, apa ni, Mateo? Kenapa ini? Hei, Anggota Zeking. Tuan, kita sudah tenang. Apa Tak benda perlulah kamu todongkan pistol ke kami. Okey. Tak, Tuan. Tuan. Kasih, Tuan. Sila ikut kami, Tuan. Keadilan itu kita tegakkan. Hamba tidak bersalah lah. Ya. Bawa dia, Tuan. Baik, Tuan Gagak. Sila ikut kami. Tuan Gagak, gerak. Lobe yang lain Dia tidak berkawal. bersalah. Apa ni? Pembunuh. Sabar. Sabar semua. Ayo kita. Dalam ni diminta bertenang. Tenang. Ya, apa Jangan ini? terpancing emosi. Tenang. Rupanya dia pembunuh. Ayo, kita. Apek. Diam kamu. Tumpang lalu. Orang Kenapa? kampung. Ajar.
Diamlah. Diamlah kamu. Ayo mari saudara. Tahniah Tuan, Lawyer. Terima kasih Tuan. Wah. Ya, terima kasih semua untuk support Ya, kalian ya. Ya. Karena apapun itu, Apa yang jadi ini? ini Memang adalah pantas keputusan mereka, hakim. mereka dikenal begitu. Bukti Cuman kuku nggak sudah boleh. dikeluarkan. Dokter Ahmad Sudah ada di sini ya. apa? Digantikan Kata dokter tanpa Ahmad itu. sembunyi Bukan lagi lah. lah. Tanya tuh. Tidak boleh Makanya petikai sekali ya. lagi Ya, Tuhan karena keterangan kita memberikan sesuatu. terbuktian yang benar. Betul. Ya, tahniah Tuan. Kupikir kau baik ya Maverick, rupanya tai. Apa tu? Tenang Tuan, tenang Tuan. Sabar Kanda, sabar Kanda. Mari Kanda. Apa tu? Mari kita keluar. Ini antar Tuan juga dahulu. Sudah Mari biarkan kita dulu. keluar. Tunggu. Dia mengancam Mereka saya. dulu Tuan. Tunggu mereka Ya, dulu. biar mereka dulu. Bau Pulang dengan tai. hati-hati ya, tuan-tuan. Nona. Diamlah kamu. Mulutmu busuk. Bau tai. Palat. Jadi Bawa Tuan bangke. Frank, ada baiknya kita malam ini Mateo, macam mana minum boleh segelas terjadi, anggur. Mateo? Saya taruh kepercayaan saya kepada kamu, Mateo. Ada yang Nanti janggal lah di akan sini. Nona. dibayari oleh Tuan Hah? Maverick. Ini bukan barang Senang main-main sekali. lah, Mari. Mateo. Ini hukum Terima kasih gantung, semua, Mateo. terima kasih. Mari. Kita Mari, saudara. inilah dicurangi mereka lah. Saya Mana tahu Dokter pula Ahmad? kenapa Dokter Ahmad tak ada di sini. Kanda. Kanda, Tuan, Kanda, Tuan. Ya. hati-hati. Sudah Tuan, kita akan bawa mereka. Bagi kami uruskan. Kanda nanti kami Ya, akan uruskan kata Kanda. Kanda semalam. Ya. Jaga keluarga. Bye-bye Gaga. Tuan Berikan duluan yang lain. Ya, Surai. sudah berikan duluan ya. Bye. Berbicara dengan tamat. Selamat tinggal. Kita bersurai. Jangan Bersurai, halangi Tuan. jalan Hati-hati ya mereka. setelah. Kita bersurai. Jaga keluarga. Bye-bye semua. Gaga. Tuan Widna menjadi seperti Tuan Tacu juga. Ayo, Saya putih. tuan-tuan. Ayo. Kita ke bar dulu, tuan-tuan. Saya belanja minum semua. Iya. Ya. Dia mau membayarkan kami minum. Diriku sudah haus ini. Dari tadi tidak minum. Ayo. Mahkamah. Eloklah, tidak elok memberikan minum diri air minum. lokang. Kenangan dulu. Terima kasih. Orang kampung mau minum juga kah? Babi lah, tidak dapat Ayolah, saya kecilkan belanja. suaranya itu. Mari. Mari. Kita pulang. Kita bincang dia Ahmad dulu. Pergi Ahmad dulu. Macam setiap mati lo. Mateo mana? Kili mana? Aiman, kumpulkan orang-orang kita, Aiman. Kanda, Ya, mereka Baik. seperti itu selalu. hantarkan surat. Kumpulkan, kita kena Tinggalkan bertindak. di sini. Kita kena bertindak. Oh, terima kasih Tuan Marco. Terima kasih Tuan. Sabar, Nona. Sabar. Iya, Waduh. Ini moyang leg kah? Terima kasih. Tidak. Diriku Mungkin masih- dirimu di sini bisa selamat Astaga. Tapi Jangan tidak. seperti Tuan. di lain waktu. Iya. Kamu Apakah kalian tersenyumlah. Semua terkait ya. Bagi kamu bisa tersenyum. iya. Please. Ya, Jangan Ada. kamu bercakap dengan orang macam tai itu. ya. Mari. Kita mau pergi mana ini? Mari. Untuk dirimu Mari bangsa. kita pulang. Panggil Sudahlah, Mateo. mari. Panggil Mateo. Mana? Kenapa ni? Mana Mateo? Woi, Panggil Sabar. Sudah. Sudah. Itulah orang kampung. Sudah. Mari, Tuan mari. Mateo. Kamu cakap apa? Orang kampung ya? Tuan Mateo. Itu Tuan orang Mateo. kampung. Tuan. Tuan Mateo. Tuan Mateo. Ingat dirimu seorang lawyer Tuan Mateo. Tuan Mateo. Sabar. Tuan Mateo. Tuan Mateo. Tuan Maverick, kamu kenapa? Tenangkan dirimu Tuan. Tenangkan. Ingat dirimu lawyer Tuan. Tenang. Tuan. Lari. Panggil Mateo. Lari. Tuan Mateo. Lari cepat. Lari cepat. Itu Mateo. Mateo tu tidak habis-habis, tolonglah. Tuan Mateo. Tahan Tuan Mateo. Ingat dirimu seorang lawyer Tuan Mateo. Ini dulu Tuan Mateo. Kamu nikmati saja nafas terakhirmu. Lawyer busuk. Sudah, jangan buang masa. Mari kita balik. Mari kita Mari. pulang.
Kita bincang dalam Armadillo. Mari. Masuk semua. Dah. Saya khawatir dengan keadaan Dr. Ahmad lah. Di mana Dr. Ahmad? Siapa Kenapa dokter itu itu sebenarnya? dokter tadi? Saya tak tahu lah. Kita cari dokter tersebut lah. Kita cari keterangan dari dia. Saya tak puas hati tadi dokter. Kenapa itu dokter berubah? Macam ada yang tak kenal. Saya rasa sesuatu yang jadi. Atau Aiman, kamu bisa bantu saya kah? Kamu cari informasi tadi dokter Edward. Apa begini? Tadi. Boleh. Begini. Kita sama-sama cari Dr. Ahmad esok di rumah Tuan Roy. Ya, hari ini kita rehat dulu, tenangkan diri dulu. Kita tenangkan diri dahulu semua. Apa dekat Tuan Roy ya? Sebab dia itu adalah cucu pada Tuan Roy. Siapa yang hantar dia balik hari itu? Siapa? Saya yakin itu dokter suruhan dari Frank lah. Karena Dr. Ahmad kemarin bilang dia waktu ke Armadillo dia diikuti orang lah. Saya rasa dokter Saya kira Dr. Ahmad ini mungkin sedang tidak aman lah dirinya. Tak apa, esok kita cari Dr. Ahmad di rumah Tuan Roy. Sebabnya itu saja tempatnya hamba tahu di mana dia duduk. Kalau dia tidak ada juga, hamba tidak tahu ke mana dia pergi. Mungkin dia telah diculik ke atau apakah. Tak tahu lah. Kita jumpa. Kita cari Dr. Ahmad dulu. Ya, balik kita rehat dulu ya. Ya, kita balik rehat dulu, tenangkan dulu. Tenangkan diri dulu. Aku yakin tuh dokter suruhan Frank lah. Hamba pun yakin. Kenapa saya bodoh lah saya, kenapa dulu saya tak minta bukti dari Dr. Ahmad untuk simpan juga lah itu peluru, selongsong peluru. Saya sudah beri itu kepercayaan pada kamu lah, Mateo. Tapi tidak sangka pula jadi begini. Diriku sudah berusaha sekuat tenaga lah, semaksimal mungkin sebisa saya, yang saya mampu lah. Saya sudah berikan yang terbaik lah untuk Tuan Gaga lah itu. Semua bukti tadi semua sudah mengarah ke Frank lah. Cuma bukti terakhir itu ternyata berbalik Allah menyerang kita lah. Tak boleh jadi ya. Ini hukuman gantung lah, bukan main-main lah. Gantung sampai mati tau. Ingat apa? Ya. Maksudnya diikat terus mati ya. Betul. Mungkin saya ada rencana lah Tuan Kobau. Nanti kita bicarakan di Armadillo lah. Tunggu dulu. Kita balik tidur saja dulu. Kita balik, kita tidur dulu. Kita tenangkan diri. Esok kita bincang perkara ini. Ya apa-apa hal, pertama kali kita cari Dr. Ahmad dahulu.
Kan dah rasanya esok saja kita kumpulkan orang-orang Drakaris ya. Ya, kita kumpulkan. Baik. Ini Iya. juga tak Dengan- tahu lah di mana lah Benicio. Ya, Ada Benicio tak sekali. nampak. Tak tahu lah mereka pada di mana sekarang. Tidak mengapa. Masing-masing kita rehat dulu. Besok kita sama-sama pergi cari Dr. Ahmad ya. Ya. Kita cari Ya. Dr. Ahmad di Ya. rumah Tora dulu. Dokter itu saja mungkin boleh selamatkan kita. Apa-apa nanti Lipan bagi tahu semua ya. Baik. Jangan Ya. pusing. Tadi Harap- saya mau ajukan banding tetapi hakim langsung pergilah. Kita doa saja baik-baik untuk kanda kakak ya. Ya. Alah. Nah, tertinggal di sini pula dah. Alamak. Rambut lupa tukar pula dah. Hai. Tertinggal lu. Kat mana aku tiang buat lagi? Ambil water kan. Mana aku dah? Terima kasih. Ni kuda tak sampai. Hai. Oh sana. Siapa di sana? Oh, juga. Kudanya. Sana. Sana. Ayo, kuda pun tak boleh panggil. Hai. Dia lalu gitu je. Hei. Dah kenapa lag-lag ni? Sekejap ya. Hai. Memang tak bagi kerjasama. Sekejap ya. Aduh, aduh. Sedih lagi ni. Itulah. Udah tak ada. Ah. Bukan. Bukan live kali keempat. Kamar lagi. Sekejap, sabar.
kena baca-baca lah malam ni. Hai. Tak apalah. Lipan off dulu lah. Lain tak mengizinkan lah. Ya, nenek moyang. Besok-besok insyaAllah. Satu ya. Baik. Lagu. Lama tak dengar lagu ni. In the house, yeah. Berjumpa di satu penjara Nusantara yang besar. Takdir menyatukan kita untuk berjumpa. 4 jiwa satu hati bersama hidup ceria. Melewati suka duka tak pernah letih di hujung senja. Empahanan menari berdansa. Dalam suka dan duka kita selalu bersama. Walau rintangan menghadang jalan di depan mata, kita hadapi bersama-sama. Jangan kutip sabun bila sabun ada di lantai. Hati kena keras bila kita kena bantai. Saling kerjasama kasih hentam lamen sampai selamat malam. Terima kasih yang ada bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki ya. akan berdamai. Setiap langkah yang kita rentas bersama. Terima kasih juga untuk 38k like. Jadi kenangan yang indah, bagaikan pelangi setelah hujan reda. Kita 4 tahanan selalu saling menjaga. Empahanan menari berdansa. Dalam suka dan duka kita selalu bersama. Walau rintangan menghadang jalan di depan mata, kita hadapi bersama-sama. Terus berlalu, namun kita tetap satu. Takkan goyah kerjasama kita yang sejati. Di bawah sinar mentari dengan riang hati, kita 4 tahanan selamanya dalam damai. Empahanan menari berdansa. Dalam suka dan duka kita selalu bersama. Walau rintangan menghadang jalan di depan mata, kita hadapi bersama-sama. Tahanan menari berdansa. Dalam suka dan duka kita selalu bersama. Walau rintangan menghadang jalan di depan mata, kita hadapi bersama-sama. Tahanan. By the way, terima kasih pada nenek moyang support Lipan ya. Terima kasih yang mana bagi donation, yang mana bagi gift. Mungkin murah rezeki. Lipan pun dapat upgrade dah. Upgrade sikit. Untuk apa kita semua lah kan, nak tengok gambar cantik kan. Terima kasih ya nenek moyang. Ya. Kita step by step. Ya. Moga dimurahkan rezeki semua nenek moyang. Ya, alhamdulillah ya, pelan-pelan kayu. Orang cakap for a better quality kan. Mestilah nak yang terbaik untuk nenek moyang, betul tak? Satu-satu kita pergi. Oh maaf. Baiklah, Lipan nak rehat dulu. Ya. Selamat malam. Ya, congrats. Thank you for all. Again.
Terima kasih. Ya, selamat malam. Nenek moyang ingatkan apa pesan kakak tadi. Levan, ingat pesan hamba. Jaga keluarga kita. Akan Lipan jaga untuk semuanya. Baru nak style tapi lupa Flea Wagon. Astagfirullahaladzim. Bangga pula dah. Mesti selamat malam, nenek moyang. Tidak, Lipan mau tidur sudah. Malam. Bye bye.
Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai esok ya. Ya. Oh ya. Bye-bye. Hadiah untuk nenek moyang. Jom once again. Jom menari, jom menari, jom menari, jom menari. Jom menari, jom menari. Jom menari, jom menari. Jom once again. Jom menari, jom Terima kasih juga. jom menari. Bedanya. Jom menari, jom menari, jom menari. Sudah. Tinggal untuk besok. Dah, okay, bye. Dari tadi bye tau. Tidak bye-bye, tidak NN ni. Dah, sudah. Assalamualaikum.